Nah, kesalahan yang sering terjadi saat melafalkan ya bertasydid ialah dengan mengayunkan suaranya, ya. Alih-alih melafalkan bertasydid tapi dengan memanjangkan suaranya. Tatoyar, tatoy itu namanya memanjangkan suara, bukan melafalkan tasydid. Jangan dibaca tatoyarna, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahu wa man ittaba'ah. Al-akhwan wal akhwat yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di channel ini, channel dimana kalian bisa mempelajari cara membaca Al-Quran hingga sampai memiliki bacaan yang fasih. Dan sebelumnya saya mohon maaf karena kurang lebih selama 1 minggu saya tidak bisa upload video. Dan pada malam hari ini alhamdulillah Allah memberikan kami kesempatan untuk bisa membuat video dan bisa membagikannya kepada teman-teman. Dan di video kali ini kita akan meneruskan sesi mengurai tajwid kita pada surat Yasin. Dan kita sudah sampai di video terakhir pada ayat 15. Dan kali ini kita akan membahas ayat 16. Pada ayat 16 teman-teman bisa melihat di situ terdapat huruf qaf berharokat fathah setelahnya alif, dan ini disebut dengan mad tabi'i. Jadi saat terdapat huruf mad yaitu alif sebelumnya fathah, atau wawu mati sebelumnya dhammah, atau ya mati sebelumnya kasroh, dibaca 2 harokat. Qalu, ya. Kemudian qafnya seperti yang sudah kita jelaskan dibaca tebal karena dia bersifat isti'la. Qalu, lu juga mad tabi'i, dibaca 2 harokat. Kemudian alif di situ karena teman-teman melihat ada tanda bulat, tanda sukun bulat, itu tidak dibaca. Kemudian Rabbuna, ba-nya bertasydid, Rabbuna. Nah, saat membaca huruf bertasydid selain waw dan ya jangan diberikan tekanan yang berlebihan. Jadi jangan Rabbuna biasa saja. Rabbuna. Kemudian na at-tabi'i berharokat fathah setelahnya alif. Kemudian ya'lamu, dan ain di sini karena dia bersifat bainiyah atau tawassut, alirkan sedikit suaranya. Ya'lamu. Jadi jangan dimatikan seperti ini. Ya'lamu, tapi ya'lamu. Kemudian inna, nun bertasydid dibaca dengan gunnah yang panjang. Inna, seperti itu ya. Jangan inna, tapi dengan gunnah yang panjang. Inna. Baik. Berikutnya di situ kita bisa melihat tanda panjang mat bendera. Setelahnya ada hamzah. Namun karena hamzah dan tanda matnya berada di kata yang berbeda, ini disebut dengan mad jaiz munfasil, yaitu saat terdapat huruf mad dan hamzah setelahnya di kata yang berbeda. Jadi antara huruf mad dan hamzah tidak berada dalam satu kata, disebut mad jaiz munfasil, dibaca 4 atau 5 harokat. Inna ilaikum, ya, jangan terlalu panjang, bisa 4 atau 5 harokat, jangan sampai 6 harokat. Kemudian ilaikum ada ya mati sebelumnya fathah, ini disebut dengan huruf lin. Nah, cara membaca yang benar jangan dibaca dengan diayun ilaikum. Jadi jangan seperti membaca la, l, a, i, lai, tapi l, a, y, lai. Ilaikum, jangan ilaikum. Atau kesalahannya yang lain ialah membaca dengan terlalu ditekan. Ilaikum, itu juga salah. Biasa saja. Ilaikum. Seperti itu cara membaca yang benar. Kemudian ada mim mati bertemu dengan lam. Ini disebut dengan izhar syafawi. Dibaca dengan jelas mimnya karena dia bersifat gunnah, alirkan sedikit gunnahnya. Ilaikum. Jangan ilaikum lamur, enggak. Dengan gunnah yang sedikit. Berikan sedikit gunnah. Kumla. Kemudian lamur, ro sukun sebelumnya dhammah, ro-nya dibaca tebal. Dan karena ro bersifat bainiyah atau tawassut, alirkan sedikit suaranya dengan memberikan getaran, ya. Banyak sekali di antara yang membaca Al-Quran
membaca dengan ro yang tidak jelas getarannya atau dengan ro yang dicadelkan. Sebetulnya bukan cadel, tapi karena membaca dengan ro mengambang terdengar seperti suara ro yang cadel. Ilaikum lamur, mur, jangan mur tapi mur, dan dia dibaca tebal, mur, suaranya harus terdengar tebal. Kemudian salun, di akhir ada mad arid lis-sukun karena terdapat huruf mad, setelahnya ada sukun arid karena sebab waqaf. Dibaca sepanjang, boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh 6 harokat. Nah, teman-teman sesuaikan saja panjangnya dengan tempo bacaan. Kalau teman-teman membaca dengan tempo yang cepat, maka boleh pilih 2 harokat. Dan kalau teman-teman membaca dengan sedikit lambat, boleh teman-teman memilih 4 harokat. Dan jika teman-teman membaca dengan lambat, teman-teman boleh memilih 6 harokat. Agar apa? Agar antara tempo bacaan dan panjang mad proporsional. Sekarang kita baca ayatnya dari awal. Sebelum membaca, kita ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Sekali lagi. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Setelah itulah bagaimana cara membaca yang benar. Kemudian pada ayat berikutnya, pada ayat 17, wa ma-nya dibaca tabi'i 2 harokat. Kemudian alaina masih huruf lin. Kemudian na illa mad jaiz 4 atau 5 harokat. Illa ini harusnya mad tabi'i, cuma karena teman-teman lihat setelahnya ada alif lam, maka kita sambung ke alif lam. Jadi tidak dibaca 2 harokat mad tabi'anya, disambungkan saja. Illal. Nah, ingat, selain huruf waw dan ya bertasydid, jangan berikan tekanan tambahan pada huruf bertasydid. Contohnya di sini jangan illal, enggak, biasa aja. Illal. Oke. Illal balaghu mad tabi'i 2 harokat. Ghul, ini juga ada alif lam, dan ini disebut alif lam qamariyah sama seperti sebelumnya. Yaitu alif lam yang dibaca lamnya, karena ada alif lam syamsiyah yang mana lamnya tidak dibaca tapi diidghamkan ke huruf yang berada di setelahnya. Kemudian al-mubi di sini ada mad arid lis-sukun, dibaca 2, 4 atau 6 harokat. Sekarang kita baca ayatnya. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Sekali lagi. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Baik, itulah cara membaca yang benar ayat 17. Kemudian pada ayat 18, qalu, qa mad tabi'i, lu karena di situ ada tanda mad panjang, setelahnya ada huruf hamzah, ada huruf mad, setelahnya ada huruf hamzah di 2 kata yang berbeda, mad jaiz mufasil. Inna dibaca dengan gunnah yang panjang. Kemudian na 2 harokat mad tabi'i. Tatayyar. Nah, di sini kita bisa melihat ada ya bertasydid. Nah, kesalahan yang sering terjadi saat melafalkan ya bertasydid ialah dengan mengayunkan suaranya, ya. Alih-alih melafalkan bertasydid tapi dengan memanjangkan suaranya. Tatayyar, tatoy itu namanya memanjangkan suara, bukan melafalkan tasydid. Jangan dibaca tatayyarna, tapi tatoy. Ya, ingat berikan tekanan tambahan. Berbeda dengan huruf-huruf tasydid yang lain. Tatayyarna bikum. Kenapa? Itu disebut dengan nabar. Jadi kita berikan tekanan tambahan dan naikkan suaranya sedikit.
Kemudian kalau kita ingin berhenti di situ, bikum, berikan sedikit gunnahnya pada huruf mim karena mim memiliki sifat gunnah. Namun jika ingin disambung maka di sini berlaku hukum izhar syafawi. Kenapa? Karena ada mim mati bertemu dengan lam. Tapi kurang lebih cara membacanya sama ya. Cara membacanya sama. Bikum lail. Kalau berhenti bikum ada gunnahnya sedikit. Lail. Nah, di sini ada nun mati bertemu dengan lam. Ini hukumnya disebut dengan idghamun bila gunnah atau idghamun bi ghairi gunnah. Artinya mengidghamkan nun mati atau tanwin ke dalam huruf lam tanpa gunnah. Jadi seolah-olah di sini tidak ada huruf nunnya. Jadi kita anggap di cara membacanya tidak ada huruf nun. La illam, illam. Jadi jangan la illam atau la illam ya, tidak ada gunnahnya. La illam seperti itu. Kemudian mim mati bertemu dengan ta, ini disebut dengan izhar syafawi. Kemudian tahu, ada nun mati bertemu dengan ta, ini disebut dengan ikhfa. Kita samarkan suara nunnya. Jangan dibaca tan ya. Kalau kita baca tan itu suara nunnya sangat jelas suara nunnya dengan gunnah yang panjang. Jangan dibaca tan tahu. Nah, ini sering sekali saya mendengar bacaan ikhfa pada huruf ta seperti itu. Ya, tidak boleh seperti itu, tapi seperti ini. Tahu. Berikutnya ada ha berharokat dhammah, setelahnya ada waw mati, ini disebut mad tabi'i, dibaca 2 harokat. Kemudian la nar, ada ro mati sebelumnya fathah, dibaca dengan tebal. Nar, jangan nar. Kemudian juman ya, dan nun bertasydid dibaca dengan gunnah yang panjang. Jumannakum. Kemudian ada mim mati bertemu dengan waw, izhar syafawi. Jadi setiap ada mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba disebut dengan izhar syafawi. Dibaca dengan jelas huruf mimnya ya, karena mim bersifat gunnah, berikan sedikit gunnah. Kemudian wala yamas. Nah, hati-hati di sini ada sin bertasydid. Nah, karena sin seperti yang sudah saya jelaskan bersifat shafir, jadi keluarkan desisnya yang jelas. Wala yamassan, massa ya, teman-teman mungkin kalau memakai headset agak sedikit sakit di telinga, tapi seperti itulah bagaimana cara membaca sin yang benar. Massan ya, massan. Nah, kemudian ada nun bertasydid, gunnah yang panjang, dibaca dengan gunnah yang panjang. Man massannakum. Kemudian ada mim mati bertemu dengan mim. Kummi ya, itu disebut dengan idghamun mimi, yaitu saat mim mati bertemu dengan mim, dibaca dengan gunnah yang panjang. Panjang gunnahnya sama seperti gunnah di mim bertasydid atau nun bertasydid. Kummi seperti itu. Kemudian setelahnya ada nun bertasydid. Nah, panjang gunnah di mim sebelumnya dan di nun bertasydid ini pas sama ya. Kum minna ya, jangan salah satunya lebih pendek. Kum minna. Nah, itu mimnya lebih pendek. Sama kan panjang gunnahnya. Wala yamassannakum minna. Seperti itu. Kemudian na mad tabi'i dibaca 2 harokat. Kemudian aza mad tabi'i dibaca 2 harokat. Bun. Nah, di sini ada tanwin bertemu dengan hamzah. Ini disebut dengan izhar, atau ada juga yang menamakan dengan izhar halqi, yaitu saat nun mati atau tanwin bertemu dengan ke-6 huruf tenggorokan, yaitu hamzah di pangkal tenggorokan, kemudian dan ha juga di pangkal tenggorokan. Ha di bagian tengah tenggorokan bersama dengan ain. Kemudian di bagian atas tenggorokan atau tenggorokan bagian atas ada kho dan gho. Itulah ke-6 huruf izhar. Dibaca dengan nun yang jelas, dan karena nun bersifat gunnah berikan sedikit gunnahnya. Jadi gunnah ini tidak boleh lepas dari huruf nun dan mim sama sekali ya. Tidak boleh tidak dibaca, harus dibaca gunnahnya. Azabun a, bun a, itulah sifat gunnahnya.
Tapi bukan berarti kita membaca izhar dengan gunnah, karena kita hanya membaca suara huruf nun atau tanwin dengan jelas. Seperti itulah karakter suaranya saat kita membaca nun mati atau tanwin. Bun a, bun a. Baik. Berikutnya alim. Ini juga masih mad arid bisukun. Sekarang kita baca ayatnya. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum ولا يمسنكم منا عذاب أليم. Sekali lagi. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. Seperti itulah bagaimana cara membaca ayat 18 dengan fasih dan benar. Kita cukupkan video mengurai tajwidnya pada sesi kali ini dan kita lanjutkan biidznillahi ta'ala di video berikutnya. Dan tidak lupa tentunya saya harap teman-teman bisa men-share video ini di akun media sosial teman-teman agar orang lain juga bisa mendapatkan manfaatnya dan juga bisa ikut belajar bagaimana cara membaca Al-Quran yang fasih dan benar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.